Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing tentang jenis terapi pada perawatan luka. Jadi ini terapi lanjutan pada perawatan luka, ya. Ini sekedar review saja kembali tentang bagaimana proses wound healing, ya, penyembuhan luka. Ya. Yang terakhir itu adalah remodeling. Ini remodeling cukup lama, tergantung dari kedalaman lukanya. Ini salah satu terapi yang kita sebut dengan hyperbaric oxygen atau HBO. Ini merupakan terapi di mana pasien bernapas dengan kadar oksigen 100% secara intermittent pada nilai ukuran yang lebih tinggi pada tekanan dasar laut. Jadi ini harapannya suplai oksigen bisa teralir ke seluruh tubuh secara optimal, sehingga nutrisi juga bisa sampai secara optimal, sehingga proses penyembuhan bisa menjadi lebih cepat. Meskipun kalau kita baca beberapa literatur review, saya ada membaca beberapa literatur review, mereka bilang ini untuk referensi atau kekuatan dari hiperbarik terapi masih kurang dan masih butuh penelitian lebih lanjut. Namun jika kita baca beberapa penelitian, satu dua penelitian, di hasil penelitiannya mereka bilang bahwasannya terapi hiperbarik mampu meningkatkan proses percepatan penyembuhan luka. Ini ada beberapa risetnya, ya. Jadi ini Kranke et al. Tahun 2015. Ini review artikelnya. Jadi dia bilang bahwasannya pada ulkus kaki diabetik, HBOT atau Hyperbaric Oxygen Therapy secara signifikan meningkatkan penyembuhan luka dalam jangka waktu yang pendek. Tapi pada jangka waktu yang panjang tidak. Itu kesimpulannya. Kemudian pada Susilo tahun 2017 menjelaskan bahwasannya terapi oksigen hyperbaric pada luka bakar berpengaruh pada jumlah sel radang dan epitelisasi, namun tidak terhadap angiogenesis. Ya. Kemudian penelitian tahun 2016, Setiadi 2016, dia bilang bahwasanya terapi oksigen hyperbaric dapat mengurangi jumlah kuman pada luka bakar. Ya. Jadi ini beberapa riset paling tidak bisa menjadi acuan kita. Meskipun secara meskipun secara review masih ada beberapa yang lemah, tapi sudah ada dasar. Oh, ternyata bisa untuk dilakukan dalam perawatan luka. Ya. Kemudian ada yang terapi yang kedua itu namanya TNP atau topical negative pressure, tekanan negatif. Ini alatnya. Jadi alatnya ditaruh misalkan di lukanya nanti ya. Jadi aplikasi tekanan negatif pada sebuah luka untuk meningkatkan aliran darah dan mempercepat proses granulasi. Itu sudah dari dulu digunakan. Meskipun kalau sampai sekarang kita coba baca systematic review-nya masih belum kuat juga. Namun beberapa penelitian secara independen mengatakan bahwasannya ada pengaruhnya. Ini beberapa penelitian tentang topical negative pressure. Jadi hasil yang signifikan dilaporkan sehubungan dengan waktu penyembuhan luka, kenyamanan pasien, dan pengurangan volume luka. Jadi beban bakteri tidak terpengaruh. Dia bilang tidak terlalu berdampak pada bakteri dalam percobaan 3 yang mengomentari ini, tetapi dalam satu ada pengurangan signifikan pada infeksi luka. Ada yang mengatakan bahwasannya topical negative pressure juga mengurangi bakteri, tapi ada juga yang tidak. Dan pada literatur ini dia bilang lebih banyak yang tidak, sehingga dia simpulkan masih kurang kuat jika kita simpulkan TNF ini mampu menurunkan infeksi pada luka atau jumlah bakteri pada luka. Namun untuk waktu penyembuhan lebih cepat dia bilang,
kenyamanan pasiennya dengan pengurangan volume lukanya, ukuran lukanya. Dia menyebutkan dapat meningkatkan proses penyembuhan luka, ini Santi 2013 ya. Dapat meningkatkan proses penyembuhan luka melalui upaya penciptaan lingkungan luka yang lembab dan menurunkan edema, sehingga penyembuhan luka menjadi lebih optimal, membuang eksudat yang keluar dari luka, sehingga enzim protease dalam eksudat juga ikut terbuang. Enzim ini diketahui mengganggu proses penyembuhan luka. Jadi ini negative pressure. Jadi dia membuang ininya eksudatnya, ya. Itu penelitian tentang topical negative pressure atau TNP. Kemudian ada juga yang terapi ozon. Ini sudah banyak juga digunakan di klinik-klinik luka. Ini ada alatnya, rekan-rekan kalau ada mau coba bisa, ya. Terapi ozon merupakan pengobatan alternatif menggunakan ozon, ya. Sebagai topikal terapi yang memiliki sifat antibakteri, bukan hanya itu, terapi ozon juga ternyata memiliki sifat hemodinamik dan antiinflamasi. Itu menurut Elvis 2011. Selain digunakan sebagai antiseptik, ozon juga dinyatakan memiliki efek antivirus, anti jamur, anti protozoa, dan telah diaplikasikan untuk membantu proses penyembuhan luka bakar, luka tembak, luka infeksi, ulkus, gangren diabetikum, ulkus diabetik, luka postoperasi. Ini dari HTA Indonesia tahun 2004. Jadi sudah banyak pengaplikasian dari ozon terapi. Jadi ini riset yang pemanfaatan tentang ozon terapi. Jadi perawatan luka yang dibarengi dengan ozon efektif mempercepat penyembuhan luka. Jadi dia terapi ozon itu dia tidak mandiri, tetap ada perawatan lukanya, tetap ada dressing yang lainnya. Dia membantu mempercepat proses penyembuhan luka dari terapi inti. Jadi bukan dia terapi intinya. Tetap lakukan perawatan luka seperti biasanya, cuci lukanya, gunakan dressing, modern dressing, kemudian kita tambahkan terapi dengan ozon, ya, terapi ozon. Kombinasi dari pembalut modern, ini Mardiono tahun 2019, kombinasi dari pembalut modern dan kantong ozon terapi dapat mengurangi jumlah koloni bakteri dan mempercepat proses penyembuhan tukak diabetik fase inflamasi 2, ya, sehingga dapat diterapkan dalam perawatan pasien ulkus diabetik. Jadi pada pasien-pasien dengan kaki diabetik bisa digunakan terapi ozon untuk membantu mempercepat penyembuhan lukanya. Dan teman-teman yang ada di klinik luka, saya kira sudah banyak yang menggunakan. Teman-teman yang belum gunakan bisa bagus untuk sebagai tambahan komplementer. Ya. Pernah dengar terapi larva? Terapi maggot. Ya, benar sekali. Ya. Jadi ini juga sebenarnya jadi potensi bisnis yang menjanjikan jika rekan-rekan mau pelihara larva atau maggot ini, karena sudah banyak dicari. Ya. Ini akan membantu melakukan biodebridement. Jadi membantu melakukan debridement secara biologis. Kita tidak perlu menggunting, nanti bakterinya yang hancurkan sendiri. Nah, ternyata larva lalat yang sudah didesinfeksi ke dalam kulit atau jaringan lunak manusia atau hewan, tujuannya membersihkan jaringan nekrotik dan jaringan dalam luka debridement. Ternyata ada beberapa penelitian yang menjelaskan tentang larva ini. Dia bilang cairan yang dikeluarkan oleh larva itu mampu, ini larva mensekresi dan mensintesis berbagai bahan yang baik berupa enzim sitokin dan growth factor yang turut berperan dalam proses penyembuhan luka. Jadi ternyata larvanya juga membantu memproses. Jadi dia keluarkan enzim, ya. Salah satunya nanti untuk melunakkan ininya, melunakkan misalkan ada nekrosis, ada slug, ya. Jadi dia lunakkan dulu yang jaringan nekrosisnya, dia makan. Nanti kelihatan merah-merah baru kita angkat ini. Jangan ditinggalkan terus ya. Terapinya ini kalau sudah dia sudah kenyang, angkat.
terapi larva. Kemudian ada tissue engineering, merupakan kultur jaringan menggunakan fibroblast dermal manusia dan kultur pada biosynthetic scaffold. Ini ada human skin equivalent, skin graft. Ini tissue engineering. Kalau kita lihat engineering berarti kayak sipil ya, kayak teknik engineering. Intinya bagaimana menumbuhkan kembali jaringan yang ini, ya, jaringan yang biasanya lebih sederhana kita sebut dengan skin graft ya. Saya kira berpikir ini mirip dengan skin graft, tissue engineering. Oke, saya kira itu beberapa terapi lanjutan yang bisa digunakan pada perawatan luka. Tadi masih banyak lainnya, kita bisa sharing nanti. Silakan sharing di bawah kolom komentar. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.